Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini prediksi pada di bulan Juni, edisi 5 Juni 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISK, dan ide-ide saham dari Kebaik Woodcon, kembali dari Top edisi 31 Mei 2023. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan, sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar ya. Baik, karena ini hari Senin, ya kita akan lihat bagaimana stock kemarin hari Minggu gak ada karena sudah ada talk sebelumnya ya, dan market libur, jadi ya menurut saya masih relevan. Jadi ada yang tanya, kalau hari Minggu gak ada stock, jadi menurut saya nggak perlu ada karena sudah ada talk sebelumnya ya. Oke, kita mulai dari ISG. Untuk ISG seperti yang kami sampaikan di Stoko edisi minggu ini, bahwa ISG masih berpotensi turun efek batas ARB 15% dan RMT hari ini saham-saham yang ditarik naik di hari terakhir di bulan Mei mayoritas mengalami penurunan, ya salah satunya Koto belum juga cukup besar efeknya ke market dan membuat market itu tidak mampu rebound. Melanjutkan rebound tadi sempat hijau, sempat positif ya di sesi pagi, namun ditutupnya tipis ya 0,00, kita anggap ya tidak bergerak ya. Dan itu salah satunya ya ini karena masih cenderungannya masih mengarah ke bawah, sementara ini belum ada perubahan baik itu dari penutupan hari ini ataupun kemarin masih sama ya. Sementara ini kubek-kubek mini atau minor di resisten 659 atau di 6680-an ini masih dianggap skenario ke bawah ya gitu ya. Meskipun sebenarnya support gap sudah tertutup, namun pengujian support ini sepertinya masih berlangsung, dan hati-hati ya, hati-hati ini kami peringatkan apabila ISK itu menembus di bawah 6.560 ke bawah ya. Sekali lagi, apabila ISK tembus ke bawah 6.560 ke bawah, berarti potensinya adalah turun lanjut ke target turun yang wajar. Ini wajar ya, masih dalam yang wajar setelah rally di tahun tahun kemarin ya. Dan ini sangat wajar apabila terjadi penurunan ke 6.200. Dan ini ada bagian proses sementara ini, kita lihat dulu ya ujiannya apakah bertahan. Ya semoga bertahan, kita tidak ada yang pengen IHSG turun, namun apalagi suka tidak suka, mau tidak mau, kalau market waktunya turun ya turun, ya kita harus nikmati itu, dan tidak ada alasan untuk market turun terus kita trading kita jadi jelek dan sebagainya. Fatmal kita sudah buktikan di bulan Mei kemarin ketika IHSG minus 4%, PTN masih plus, PIR masih plus, PIRS masih plus ya. Jadi ya sementara ini kita lihat teknikal ini ya sebagai panduan bagaimana strategi kita harus beradaptasi dengan kondisi market. Ya perubahan-perubahan itu akan selalu ada dan kita harus perhatikan itu untuk apa? Untuk bisa mencetak kinerja di atas market tentunya. Itu adalah goal kita ya. Meskipun di prosesnya ada yang cut loss dan sebagainya, itu nggak masalah. Yang penting masih on track, kita fokus ke kinerjanya ya, bukan ke transaksi-transaksi per transaksi ya. Lagi-lagi ya, ini adalah goal untuk portfolio, pertumbuhan portfolio, bukan per transaksi gitu ya. Ini yang perlu juga kita tekankan, terutama untuk bagi yang baru di market, yang terlalu overthinking terhadap transaksi per transaksi ya, harus dirubah mindsetnya untuk mengacu pada portofolio, sehingga nantinya ya prosesnya itu evaluasi transaksi tidak hanya satu atau dua transaksi yang dievaluasi, tapi secara keseluruhan seperti yang kami contohkan di layanan kami, semua kinerja diberikan secara utuh dan tidak ada yang kurang-kurang atau ditambah-tambahi, karena itu adalah sebuah proses yang harus dilihat dan harus apa namanya, dijadikan patokan dan pedoman ke depan gitu ya. Jadi tidak ada yang apa namanya ya perlu dihilangkan gitu ya. Semua itu harus dilihat secara utuh, jangan sampai yang bagus doang yang di share atau yang untung doang yang dilihat, tapi kita juga perlu lihat mana saja yang loss dan apa yang harus dipelajari dari transaksi yang loss ketika market seperti beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini ya, seperti itu. Jadi meskipun potensi SK turun,
trading tetap berjalan seperti biasa, investasi, apalagi karena investasi itu kalau market turun kan kita harus lebih melihat dan mencari peluang-peluang karena ketika IHSG turun secara apa namanya, secara logikanya banyak saham-saham yang dalam tanda petik harga sahamnya diskon. Ya, lagi-lagi ya, diskon itu tidak selalu saham yang turun terus dibeli, bukan. Tapi kita juga harus melihat bagaimana dia turunnya itu, apakah turun yang fundamentalnya tidak ada masalah, atau turunnya memang fundamentalnya bermasalah, itu yang perlu. Karena saya juga dapat insight bulan kemarin itu banyak member baru di PILS ya, nah ikut Bali dan sebagainya itu mereka tuh cenderung menganggap saham-saham jatuh, yang menganggap saham turun itu murah gitu ya. Belum tentu ya, belum tentu. Jadi saham yang turun belum tentu itu yang layak dibeli, belum tentu. Jadi dalam berinvestasi itu kita harus melihat ke depan. Ya, kalau saham itu turun, tahun depan mungkin bisa turun lagi. Gitu ya. Ini yang perlu diluruskan. Kalau harga nominal semakin turun itu belum tentu, oke? Belum bisa jadi murah, tapi belum tentu. Kita harus melihatnya secara fundamental, gitu ya. Ini masukan untuk badan baru-baru ya, karena ya ada lagi ya baru itu butuh belajar, jangan sampai ketika belajar Anda salahnya kebablasan itu, salah dalam artian nyangkut di saham A kemudian cashnya habis di portofolio, top up lagi padahal proses belajarnya belum selesai, belum tahu kesalahannya di mana dan sebagainya. Ini yang sangat baik. Ada yang join KPR terus nyangkut, wah tenang saja Pak, saya masih bisa top up. Jangan top up dulu sampai dengan Anda benar tradingnya gitu ya, sampai Anda bisa memanage risiko dengan baik. Kalau masih nyangkut-nyangkut berarti belum benar gitu ya. Nah, ini yang perlu saya luruskan karena saya masih dapat insight banyak dari advisor VTR. Kalau banyak member itu mengabaikan yang namanya proses belajar. Proses belajar itu kalau bisa seminim mungkin kerugiannya gitu ya. Jangan sampai duitnya habis duluan waktu belajar. Ya, oke. Kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Kalau dibahas NICKL untuk trading. NICKL sebenarnya ini saham baru ya. Ini belum ada indikator, Anda bisa lihat sendiri indikatornya ini baru muncul nih, MACD-nya dari juga MACD-nya masih satu, dan kita lihat dari candle-nya aja ya, candle-nya ini sebenarnya belum menandakan biar reversal karena kalau kita lihat dari polanya belum ada bottom dan sebagainya, sehingga juga Anda masih pullback, nanti potensinya secara vertikal dia rebound sudah menuju 915. Kita harusnya bisa lebih ya ke 0,3 yaitu bisa 1000 ya. Itu starting pullback. Untuk saat ini NCKL untuk trading mungkin itu kita lihat berapa persen potensi upside-nya itu sekitar 13%. Ya, itu TP2 ya, TP2-nya. Kemudian untuk risk-nya kalau technical itu 16%, tapi Anda bisa beradaptasi sesuai dengan profil Anda ya. Seperti dan seringnya relatif kurang tahu lah, kayak masih baik sana lebih bagus dan juga bisa dibaca secara utuh. Karena kalau trading itu kalau misalkan indikator ini belum utuh, belum bisa dianalisa, itu sifatnya masih spekulatif, dan spekulatif itu mendekati dengan judi ya. Yang kita harapkan ketika kita trading itu parameter yang digunakan sebagai keputusan beli ataupun jual itu clear ya, seperti apa. Nah, kalau tidak ada apa namanya parameter itu yang tidak dibeli karena itu masih sifatnya spekulatif, dan spekulatif itu menurut saya ya, sekali lagi saya eh, tidak mau tanda sama dengan saya pendapatnya ya. Menurut saya itu cenderung ke arah judi kalau spekulatif. Makanya ada spek buy, untuk spek buy kita kita tidak melakukan itu karena ya pastinya ya kita memiliki sistem yang itu sudah clear buy dan sell-nya gitu ya. Lanjut ya. Mohon dibahas teknikal untuk bumi. Bisa turun ke berapa ya untuk masuk buat swing trade dan berapa potensinya. Kalau harga turun mungkin kita bisa lihat, tapi belinya belum tentu di situ ya. Kita perlu sekali lagi, kita target turun itu kita harus juga lihat berapakah bagaimanakah potensinya gitu. Nah, ini target turunnya sudah tercapai satu, itu pembahasan terakhir. Dan ini yang sudah
juga mungkin Bapak Ibu lihat di trading view kami. Kalau Anda mengikuti trading view kami, ya, mana saham ini, ya, ini kita sudah perkirakan akan turun ke bawah 100 ya. Nah, ya. Jadi target turun kami sementara ini sudah tercapai, ya, rebound ya setelah mencapai. Nah, kalau menurut saya saat ini relatif terlambat karena ini kenaikan hari ini sudah cukup besar, signifikan. Jadi kalau saya mungkin akan tunggu dia turun lagi karena mengingat masih ada target turun berikutnya di 84. Dan kemungkinan risk rewardnya saat ini sudah tidak menarik lagi. Lagi-lagi ya, kita masuk atau tidak, kita harus melihat risk rewardnya ya. 8% dibanding 22%. Jadi menurut saya nggak masuk ya perhitungan bisnis. Seperti ya. Tolong bahas untuk fundamental dan teknikalnya. Kalau invest best price di harga berapa? Ya, kita lihat pertama fundamental dulu. Kalau fundamental lolos baru kita akan lihat teknikal seperti itu ya. Kalau framework kita, kalau kita alur kerja kita, bahasa gampang alur kerja kita itu kalau mau invest, berbeda dengan trading. Kalau trading kita bisa melakukan screening berdasarkan misalkan indikator-indikator teknikal. Tapi kalau invest di jangka panjang, pertama yang kita lakukan adalah kita screening fundamentalnya terlebih dahulu. Kita lihat fundamental ini memenuhi syarat atau tidak, gitu ya. Nah, baru setelah itu kita lihat teknikalnya apakah masuk sekarang, dulu atau bagaimana, gitu ya. Nah, kalau Ramayana ini saya lihat dari kinerjanya memang agak berat ya, agak berat dalam artian meskipun saat ini kita lihat tumbuh atau membaik lah dibandingkan dengan pandemi 2020-2021, namun sekali lagi ini belum bisa mengembalikan performance-nya di saat 2019 ke belakang. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana teknikalnya, apakah sahamnya juga merefleksikan hal yang sama, gitu ya. Itu pertama, nanti relate dengan fundamental yang lain ya. Nah, itu secara penumbuhan membaik ya, tapi belum pulih. Ingat ya, belum pulih. Kemudian, jika kita lihat secara profitabilitasnya, gitu ya, apakah saham ini memenuhi syarat atau tidak, gitu ya. Nah, untuk saham ini secara bottom line hanya 5%. Sangat ya, di ambang batas. Ya, dan kalau kita lihat average-nya memang tipis di bawah 10%. Dan ini bukan kategori yang kita favoritkan untuk invest. Karena ya lagi-lagi kita mengincar pertumbuhan dan juga profitabilitas yang tebal. Gitu ya. Nah, ini mungkin tidak terlalu menarik, tapi masih memenuhi syarat karena masih di atas 5% meskipun itu tipis sekali. Ya. Kemudian kita lihat dari teknikal. Ya, tadi kan kita lihat bahwa kinerjanya itu jatuh sejak 2020 dan sampai dengan hari ini fundamentalnya itu masih membaik tapi tipis sekali gitu ya. Nah, kalau kita lihat harga sahamnya juga sama, sepertinya harga sahamnya juga merefleksikan hal sama. Dia peak performance-nya itu di 2019 awal kuartal 1, setelah itu dia jatuh ya sampai dengan 2020 bulan Mei. Setelah itu dia stagnan di sini dan saya anggap di sini tidak ada opportunity yang menarik untuk investasi karena upside-nya ya ini lagi-lagi ya kita bicara upside-nya mungkin tidak banyak ya. Di sini kita katakan secara wajar kenaikannya itu masih di batas konsolidasi 2 tahun terakhir ini, yaitu di 800 ya, resistnya itu sekitar 28% dengan risk yang juga sama 20%. Dan menurut saya bisnisnya juga termasuk bisnis yang saat ini masih struggling gitu ya. Dan saya lihat di sini pertumbuhannya masih sangat belum membaik dibandingkan dengan beberapa tahun ketika sebelum pandemi gitu ya. Di secara teknikal mungkin juga kurang menarik, secara fundamental juga kurang menarik sih. Itu sekali lagi menurut saya nggak tahu kalau misalkan untuk yang lain ya. Ini bukan berarti sahamnya nggak bisa naik ya. Ini ada potensi naiknya tadi ya. Saya sebutkan ya, potensi naik ke resist 800 tadi. Kemudian Anda juga harus memikirkan potensi teknikal jangka panjangnya bahwa ini juga memungkinkan dia untuk turun kembali dari support 400 ke bawah 500 ya. Gitu. Oke, seperti itu. Kalau bahasan aman untuk trading.
Terakhir kita bahas belum lama ini ya, ini target turunnya sudah tercapai 1.222, kemudian ini 104 masih proses, artinya ini masih menunggu ke bawah ya, di bawah ya, 100-an ini proses turun ke sini. Sementara ini untuk pullback-nya mungkin bisa ke 264, tapi risknya akan lebih besar sementara ini, lebih besar daripada potensi rewardnya. Kalau pandangan fundamental dan teknikal saham Medco yang akan bagi dividen final Rp26, di mana view depan juga terkait IPO Aman Mineral. Satu aja ya, untuk IPO saya belum, jujur aja ya, saya belum buka, jadi saya nggak bisa berkomentar karena lagi-lagi yes, hanya berbicara ketika kita memang sudah melihat datanya dan ada data, gitu ya. Karena saya belum melihat itu, ya, mungkin tim intelijen kami sudah ada, sudah melihat dan sudah melakukan, tapi saya belum, ya, karena saya cuma dapat input dari mereka dan saya belum dapat input sama dengan ini, ya, karena bahasa itu fundamental Medco aja, ada dividen gitu ya. Dan ini terjadi di hampir semua saham energi ya, dan mana tahun kemarin kan mereka sudah mengalami panen raya, sudah mengalami kenaikan banyak secara capital gain dan juga kinerja fundamental yang pastinya ini ada dividen gitu ya. Karena juga dia cyclical itu kalau misalkan ada lagi peak performance ya pasti dividennya besar, dan itu tidak menunjukkan buat kami yang sudah bertahun-tahun di market. Ya pasti kalau setelah dividen ya hancur sahamnya gitu kan. Ya setelah dividen Anda lihat sendiri ya, seperti yang sudah kita bahas ini Indo Tambang di bulan Maret kemarin sebelum dia dividen akan seperti apa sahamnya. Uh, ini baru akan dividen ya, saya nggak tahu juga, dan saya juga memperhatikan saham ini juga karena memang saham ini kita tradingkan terakhir dalam lama ya, ketika dia naik ke dari 900 ke 1.300 kita ikuti itu di BTR, tapi setelah itu kita skip, kita lewati lagi saham yang lain. Saat ini secara fundamental mungkin sama dengan saham-saham energi yang lain yang siklus naik dan sekarang ini sudah mulai decline atau turun, proses turun ya. Dimana kita lihat di sini secara top line memang masih tumbuh 20% ya. Tapi secara operasional dia sudah mulai menipis dan minus 5% ya. Dan juga ini kuartal 1 ya. Dan ini saya rasa akan merata ya hampir semua emiten energi. Dan untuk bottom line-nya juga sudah minus 3,3%. So, dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya ketika kita mau berinvestasi di saham cyclical atau komoditas, ya, pastikan kita masuk di awal fase siklus naiknya. Ya, saya ulangi ya, ketika kita berinvestasi ataupun trading di saham komoditas, entah itu CPO, entah itu oil, entah itu coal, entah itu mineral, atau nikel, atau yang lain, ya pastikan kita masuk saat fase atau siklus naik itu baru dimulai atau sedang berjalan selambat-lambatnya. Sedangkan sekarang ini energi sudah mulai fase turun, so untuk invest, sekali lagi ya, untuk invest sudah berlambat. Kita bilang ini nggak bisa naik, sekali lagi ya, invest jadi jangka panjang ya. Nah, kapan untuk kalian invest lagi ya? Nanti siklusnya kalau sudah naik lagi, kapan nih saya tidak tahu. Ya, nah, kalau sudah siklusnya mulai naik, misalkan ya siklus naik itu kan biasanya tandai dengan saham yang mulai track. Nah, sekarang ini ya trennya sudah dipatahkan kemarin dan ini sedang diuji ini. Kalau ini gagal pengujiannya dan ya kemungkinan besar gagal karena ya lagi-lagi ini untuk fase turunnya sudah ditunjukkan oleh leader-leader atau saham-saham yang lebih besar dan berpengaruh, ya ini mungkin saja dia apa pullback di sini untuk retest dan proses turun seperti yang Anda lihat tadi chartnya bumi ya itu, ya itu akan tipikal lah satu tipe gitu ya pola-polanya. Ini nanti setelah itu di sini terdapat gap juga di 600-an dan tidak menutup kemungkinan, saya tidak menakut-nakuti ya, menurut pandangan saya sih saat masuk akal dia turun lagi ke paling tidak ke bawah 700 sampai dengan 600-an. Apakah di situ titik entry untuk invest? Maybe ya, tapi sekarang ini belum ya. Oke, tolong bahas strategi trading jangka pendek, saham best, target jual dan target gimana ini? Target jual dan target selling bedanya apa? Jadi kalau
konsultasi ataupun tulis kolom komentar, tenang, santai, dibaca dulu sebelum di enter, ya, supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan penulisan yang nantinya kalau salah nulis, ya, pertama kalau saya nggak memahami ya akan saya bahas. Kedua, kalau ada salah bertanya menggunakan istilah yang salah juga, mereka jawabnya juga bisa salah kan, seperti itu. Nanti yang merugi ya penonton anda sendiri gitu ya. Jadi tenang aja, tulis yang baik dan santai dibaca. Tulisan saya ini sudah benar atau mirip gitu ya. Jadi di sini memang dibui budayakan belajar menjadi eh, penonton yang tenang, investor yang tenang, trader yang tenang, dan mengambil keputusan yang baik. Itu salah satunya dengan cara seperti ini. Berkomentar pun juga dalam bentuk yang terbaik gitu ya. Tulis yang lengkap, detail, dan sebagainya. Nah, ini trading saham batch, target jual, makin sama, dan target entry-nya. Jadi sebenarnya target entry baru kita akan menerima target jualnya kan gitu. Bukan target jualnya, kalau target jual yang ditanya karena berarti Anda sudah punya. Cuma kita perlu luruskan ya, karena mohon maaf sekali lagi, banyak konsultasi yang saya lihat itu asal-asalan sekali konsultasinya gitu ya, tidak tahu berapa dia ahli alokasinya misalkan seperti itu, padahal itu sangat penting sekali, dan itu kalau udah mereka ya hasilnya akan babak belur. Nah seperti ini ya, kalau kita lihat no trading best ya, sekarang ini dia kan sedang meretest resist ya, dia kemarin sempat naiknya. Ini salah satu contohnya ketika market sideways dan turun atau downtrend, fall signal itu akan muncul dan tidak bisa ditolak. Misalkan dia breakout nih, menggunakan strategi yang kita share di website kita, kemudian dia false breakout dan turun lagi. Nah seperti ini dia naik lagi. Apa yang kita lakukan? Kita harus berani baik lagi dengan proteksi yang salah. Ya, berarti di harga saat ini bisa beli, bisa dengan proteksi, karena ini risknya ini tentunya ya, itu. Dengan target, ada jual ya. Kita menentukan yang masuk akal aja ya, 5 sampai dengan di atas 10%. Nah, ini target yang masuk akal 170 PT-nya. Ya, kemudian lagi-lagi kita menjalin dulu atau greedy ya 160, 180 itu eh, sekitar berapa persen? 15%. Ya, dengan risk 5%. Makanya kenapa kok bukan berani. Misalkan kita trading beli di tanggal 20 Mei, kemudian ada sana itu kita stop loss apa-apa. Habis itu kita dia naik lagi, kita baik lagi, nggak apa-apa. Seperti itu lah trading, karena kita nggak tahu. Ya, memang kita tidak dapat memastikan. Sehingga kalau kita memenuhi syarat kita beli, yang memenuhi syarat kita jual, sangat mudah seperti itu. Ya, wah itu seperti itu menguntungkan sekuritas dong. Sekuritas untung ya. Kalau tidak mau menguntungkan sekuritas, ya Anda buat sekuritas sendiri. Jawabannya seperti itu. Ya. Jadi Anda mau untung banyak, ya, tapi Anda mikirin fee dan sebagainya itu adik kucing sendiri ya. Ya ujung-ujungnya nanti nggak mau dua, fee-nya cuma 0, sekian persen, tapi Anda mau nyangkut puluhan persen. Nah, itu sangat-sangat kontradiktif dan aneh gitu ya. Anda mau nyangkut puluhan persen, tapi Anda suruh bayar fee transaksi 0 sekian persen aja, Anda Anda perhitungkan gitu ya. Padahal ya mungkin sekuritas itu juga murah ya. Saya nggak terafiliasi dengan sekuritas, jadi saya tidak akan rekomendasikan sekuritas apa yang bagus dan sebagainya. Tetapi pola pikir ini yang harus kita luruskan. Ya, di luar sana banyak yang mau nyatut puluhan persen, tapi ngitung atau apa ya, main itu bahasa Jawa ini ya, apa fee transaksi atau transaksi yang terlalu sering itu akan menguntungkan sekuritas. Sekuritas kamu bikin sendiri aja kalau kamu menguntungkan sekuritas, gitu lah. Ini yang perlu diluruskan mindset seperti ini. Gak mau bayar fee dan sebagainya ya lah ya. Oke, begitu. Tolong bahas saham Sage, saya punya di 230 sampai di harga berapa? Mantul dari ARB. Ya kalau dia masih ARB ya berarti kan belum akan rebound. Ya. Nah, ini jangan menangkap pisau jatuh ya. Ini saham ini masih seperti ini aja kita loh. Anda bisa di bawah turun, ini masih bisa turun lagi paling nggak 93 dan bisa lebih dalam lagi. Ini saya enggak tidak menarik. Belum menarik, belum menarik. Saya punya di 230. Waduh, agak susah ya untuk balikan. Jadi ya, ini ya salah satu contohnya ya.
terpaksa nyangkut seperti ini. Ya, ya mau kasihan tapi ya gimana ya, market itu tidak akan memberikan ampun pada siapapun ya. Jadi ya hukum market itu akan adil ya, pada siapapun mereka akan memberikan untung, dan kepada siapapun mereka juga akan berpihak profit. Jadi kalau kita disiplin, kalau kita rajin melakukan analisa, rajin mengevaluasi, hasilnya akan ada. Tapi kalau kita asal-asalan transaksinya, kemudian kita tidak disiplin dalam memanage risiko, ya babak belur gitu ya. Itu udah menjadi hal yang tidak bisa ditolak, dan ya udah gitu ya. Ini salah satunya, dan semoga bisa membaik ya. Ini mungkin pelajaran buat Anda atau buat siapapun yang juga saat ini sedang nyangkut ya. Jadi trading itu harus, trading ataupun investasi itu harus ada plan-nya, dan plan itu harus dijalankan dengan baik supaya ya tidak nyangkut. Kalau plan-nya adalah nyangkut, ya udah ya, nyangkut itu adalah sebuah jalan ya. Nah gitu ya. Ini salah satu contohnya yang mau rebound, beberapa yang masih tinggi turun ke bawah 100 ya. Ini yang sebagai contoh ya. Ya, semoga saya sih berharap semua teman-teman kita di top ini ataupun follower kami ataupun terutama member kami bisa memahami apa yang kami sampaikan di sini ya. Karena sekali lagi ya, market itu kejam pada siapa saja. Tidak akan memberikan ampun ataupun tidak akan memberikan toleransi pada siapapun yang tidak disiplin, tidak gimana ya, tidak menyadari bahwa market itu bergerak ya setelah suka market gitu ya. Jadi kalau kita coba, kita tidak cut loss, itu ya sesuai dengan plan ya. Kalau kita dapat 80 lebih ya, saya seperti itu kan 14 gitu ya. 14 ini mungkin satu, mungkin selanjutnya juga akan ada lagi. Itu sudah menjadi pola ya. Kalau perjalanan buat swing di TNG, kapan yang kira-kira boleh mulai kolek ya, mau ambil 10% dari porto, rencana di 21 mau mulai kecil beli secara teknikal, kira-kira yang mana terima kasih. Kita lihat di TNG, hari ini sektor energi sudah salah satunya saham-saham Bapigara sudah mulai bergerak naik ya. Yang seperti yang kita bahas bahwa ISG turun di beberapa ini ya, mungkin ini akan bisa menjadi sebuah momentum naik ya. Di sini kita tak ada turunnya 21,6 itu ini sudah ya relatif sudah dekati ya. Ini mungkin ada sebagai proses untuk turun lebih dalam, tapi sementara ini kalau dia sudah mencapai ini mungkin akan rebound ya. Kalau sekarang ini risknya sudah sangat ya, kalau kita mau proteksi di 21.600 ke bawah itu 5%-an. Jadi harga saat ini pun sebenarnya sudah oke untuk mulai akumulasi ya untuk swing, karena saat ini sudah turun sangat banyak ya. Banyak. Kalau kita pelajari ke belakang, ya, belakang sini, ketika dia turun, pasti ada naik. Pasti ada naik, tidak ada saham turun terus. Salah satunya ya GNG ini yang kemarin sudah turun banyak, dan menurut saya ini ideal untuk di rebound, tidak hanya ke 26 atau ke 37. Misalnya seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua. Semoga semua sudah mendapatkan jawaban yang diinginkan. Semoga apa yang kami sampaikan di talk selalu bermanfaat dan memberikan edukasi yang baik. Apabila Anda merasa ada yang mungkin tidak cocok ataupun tidak sependapat, terjadi masalah, yang penting sudah yang teman-teman informasi yang langsung dengan laptop, namanya prediksi, namanya analisa, namanya opini, bisa benar dan bisa salah. Yang selalu benar tentunya dalam market, bukan kami. Yang penting, yang terpenting kita harus jalani terus berproses dengan baik, dengan disiplin, dengan konsisten tentunya. Itu nanti akan seperti yang sudah kami contohkan di lain-lain kamu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, ya. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang untuk kesalahan dan menyampaikan atau ada kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan. Sekali lagi apa yang kami sampaikan di sini bertujuan untuk mengedukasi, bertujuan untuk memberikan informasi sebaik-baik yang kami bisa berikan, meskipun kami ya datanya ini cacat dan sebagainya, tapi walaupun semoga bisa menerimanya nih. Baik ya, saja ada kembali di top selanjutnya. Dan lupa untuk kami dengan klik like, dengan subscribe yang belum subscribe ya, dan boleh di share video ke teman-teman Bapak Ibu yang juga terinvestasi. Malam, selamat beristirahat.